Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sabtu kali ini dosen pengambil mata kuliah Production and Operation Analysis dengan topik Lean Manufacturing. Kali ini kita akan membahas mengenai subtopik Value Stream Mapping. Apa itu Value Stream Mapping? VSM merupakan jenis diagram alur khusus yang menggunakan simbol yang dikenal sebagai bahasa Lean untuk menggambarkan dan meningkatkan aliran inventory dan informasi, di mana VSM dapat mengidentifikasi nilai tambah kepada pelanggan mulai dari proses awal hingga proses akhir dengan mengurangi pemborosan pada design, build, sustain. Mengapa perlu VSM? Banyak organisasi yang melakukan konversi ke Lean, konsep yang dimana mereka telah menyadari bahwa proses peningkatan saja tidak cukup. Peningkatan proses dapat dilakukan dengan peningkatan secara internal, pemetaan, dan analisis value stream, di mana ini memperkuat hasil dengan memberikan visi dan rencana yang menghubungkan semua kegiatan peningkatan tersebut. Pemetaan dan analisis value stream adalah alat yang memungkinkan untuk mengidentifikasi pemborosan atau non-value added dalam suatu proses operasi dan harus dapat dihilangkan. Apa yang disebut dengan value atau nilai, yaitu kemampuan yang diberikan kepada pelanggan agar produk yang diproduksi itu berkualitas, lalu dikirim dengan tepat waktu dengan harga yang sesuai. Sementara nilai adalah apa yang dibayar oleh pelanggan atau produk yang bernilai tambah. Apa itu analisa value stream? Yaitu alat yang direncanakan untuk menghilangkan pemborosan atau waste agar hasil produksi lebih optimal. Terdiri dari current state atau keadaan saat ini, ditambah dengan ide-ide yang sekiranya akan membantu improvement dan lean basic yang akan menghasilkan yaitu future state value stream mapping atau value stream mapping di masa datang. Ada 5 prinsip sederhana dalam VSM. Yang pertama adalah kita harus menentukan nilai dari sudut pandang pelanggan. Lalu kita mengidentifikasi aliran proses yang bernilai untuk setiap kelompok produk. Yang ketiga adalah buat produk mengalir secara efisien dan efektif. Yang keempat adalah buat pelanggan tertarik. Dan yang terakhir adalah harus berhasil menjadi yang lebih baik. Apa yang disebut dengan nilai yang mengalir? Tentunya nilai dari sudut pandang pelanggan. Tanyakan bagaimana produk dan proses yang saat ini mengecewakan atau di luar ekspektasi nilai pelanggan, seperti harga, kualitas, pengiriman, bahkan respon atau kebutuhan dan keluhan. Apa yang disebut dengan aliran? Aliran merupakan suatu proses di mana dalam pembuatan bahan itu adalah disebut juga dengan barang. Dalam desain dan pengembangan, desain adalah proses. Dalam layanan, kebutuhan pelanggan eksternal adalah proses yang mengalir. Dari sisi administrasi, kebutuhan pelanggan internal itu adalah proses. Berikut adalah contoh-contoh simbol dari value stream mapping. Yang ini adalah simbol dari suatu proses. Ya, biasanya untuk yang pertama itu adalah simbol dari customer dan supplier. Yang berikutnya itu adalah proses dari perusahaan kita dalam melakukan proses operasi. Lalu value stream mapping yang berupa simbol material. Ya, seperti ini adalah inventory icon, ada shipment icon, ada push arrow icon, ada supermarket icon, ada material pool icon. Lalu ada yang FIFO, lane icon, ada safety stock, juga ada external shipment. Lalu juga ada yang namanya simbol informasi, yaitu production control icon, ada manual info icon, ada electronic info icon, ada production Kanban icon, ada withdrawal Kanban icon, juga ada sinyal Kanban icon, ada Kanban post icon. Juga ada sequence pull icon, ada load leveling icon, ada MRP dan
ERP, lalu ada GoC icon, ada verbal information icon. Juga ada simbol-simbol general yaitu Kaizen burst icon, ada operator icon, ada other icon, ada timeline icon. Dalam value stream mapping ada yang disebut dengan takt time, di mana takt time berguna untuk menyeimbangkan proses antara waktu permintaan pelanggan dengan waktu pembuatan atau produksi. Takt time adalah lead time, tingkat waktu atau detak jantung lean production, di mana lean production menggunakan takt time sebagai tingkat atau waktu ketika produk selesai diproduksi. Contoh, jika produk memiliki takt time 2 menit, itu berarti setiap 2 menit produk sudah lengkap, sudah dirakit atau sudah diproduksi. Nah, berikut adalah contoh dari value stream mapping current state atau keadaan saat ini, di mana alirannya mulai dari supplier ke customer, di mana diantaranya adalah proses transformasi atau proses operation. Dari kondisi terkini dapat dilihat aktual proses dari supplier ke customer. Lalu dapat dilihat pula aktual proses transformasi dari bahan mentah sampai produk dikirim ke pelanggan. Dari proses tersebut dapat diidentifikasi value added dan non-value added, sehingga non-value added sedapat mungkin dihilangkan. Lalu didesain kondisi proses untuk masa datang atau disebut dengan future state dengan value added yang lebih baik lagi. Bisa dengan meringkaskan proses yang lebih baik seperti sistem otomatisasi versus dengan manual, atau dengan pengendalian inventory melalui implementasi Kanban, sehingga lead time produksi bisa lebih ringkas. Nah, berikut adalah future state dari value stream mapping, ya, sehingga proses transformasinya atau proses operationnya itu bisa lebih singkat dengan implementasi Kanban system. Adapun langkah pembuatan value stream mapping adalah yang pertama, kita pilih sponsor dan tetapkan ekspektasi. Yang kedua adalah pilih tim yang relevan. Yang ketiga adalah pilih proses yang akan dipetakan. Yang keempat, kumpulkan data dan buat peta kondisi saat ini atau current state. Yang kelima, review kondisi proses operasi saat ini. Langkah keenam, petakan kondisi masa depan atau future state. Yang ketujuh, buat rencana tindakan dan perbaikan. Yang kedelapan, kita evaluasi. Kesimpulannya bahwa value stream mapping merupakan salah satu tools dari lean manufacturing yang mengidentifikasi value added dan non-value added yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan dengan melakukan observasi bersama-sama dengan melibatkan karyawan agar proses operasi lebih efisien dan efektif. Demikian sekilas ulasan subtopik mengenai value stream mapping. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.